Saudara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam menjadi wilayah yang paling terdampak dari terjadinya gangguan dalam sistem perbankan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dan karena kalau di Aceh itu semua sistem perbankan itu adalah menggunakan bank syariah. Nah, seberapa besar kemudian dampak itu yang dirasakan? Apa yang terjadi waktu itu? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan salah satu pengurus rehabilitasi narkoba di Aceh, Zubaida Azwan. Mbak Ida, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Mbak Ida. Ya, terima kasih juga Mbak Nilus. Waktu kejadian gangguan pada BSI, apa yang terjadi, sistem apa yang terganggu di Mbak Ida rasakan? Awalnya saya berpikir ini hanya sementara, karena memang pernah beberapa waktu itu sering kan, misalnya, oh ya lagi gangguan, mungkin cuma sebentar, nanti kita transaksi lagi. Ternyata beberapa kali nih, loh, semakin nggak bisa, dari pagi saya ke siang, dari siang, loh. Besoknya, nah ini kan mulai ada dalam tanda kutip kecemasan. Karena jujur saja kami lembaga sangat bergantung pada satu bank ini, Bank BSI. Jujur ya, saya mengelola lembaga sangat dalam tanda kutip hanya bergantung pada pembayaran klien. Nah, yang paling urgent di kami itu kebutuhan uang makan klien. Biasanya lewat apa aktivitasnya dilakukan? Karena rekening yang kami punya itu adalah rekening lembaga, tidak bisa via banking dan ATM. Jadi kami hanya bisa transaksi di teller bank. Kerugian yang dialami gara-gara gangguan BSI ini berapa banyak sih? Mungkin bukan kerugian sih, kecemasan dan kepanikan. Kalau ini sempat berlama-lama. Apalagi kalau kami kan transaksi kebutuhannya itu per minggu. Misalnya minggu ini oke, kita satu kali bisa atasi. Sempat ini berkali-kali dan berulang, mungkin ini akan menyebabkan saya jujur panik, kewalahan gitu. Karena urusannya ini urusan makan gitu. 3 kali sehari. Mungkin kalau urusan lain-lain bisa ditangguhkan. Saya berpikir seandainya benar nggak bisa transaksi, paling solusinya adalah saya harus mencari bank alternatif, tapi kan itu sangat menyulitkan saya pikir. Mbak Ida sempat mendapat penjelasan dari pihak bank, misalnya apa yang terjadi sebenarnya, kok lama nggak bisa transaksi begitu? Sempat sih saya WA-an sama salah satu teller di situ. Sempat dikasih tahu tidak bahwa ini terjadi serangan hacker begitu yang menyerang BSI? Enggak, kalau itu saya tahu dari media sih. Kan ada informasi soal gara-gara serangan hacker, kemudian ada kebocoran data. Apa itu mengganggu Mbak Ida juga? Dan mungkin teman-teman yang lain di sana? Ya takut sih takut, tapi saya juga nggak paham banget ya Mbak ya. Kebocoran data itu akan seperti apa. Tapi tentu Mbak Ida punya harapan tentunya terhadap BSI terkait dengan setelah kejadian ini. Apa harapan Mbak Ida? Pemberlakuan sistem bank syariah itu sendiri juga menjadi harapan, tapi keamanan dan juga kenyamanan kami bertransaksi itu juga menjadi keinginan tentunya. Ya, harus jadi prioritas bank gitu ya Bu ya, melindungi data dan memberikan kenyamanan untuk pelanggan atau nasabah. Terima kasih Ibu Zubaida Azwan, nasabah BSI Banda Aceh yang juga adalah pengurus rehabilitasi narkoba di Aceh. Sudah berbagi pandangan di Niluh. Terima kasih Bu Ida. Sehat selalu. Saudara, lembaga sosial The Yatim Village menjadi salah satu nasabah BSI yang mengalami atau terdampak dari gangguan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Bagaimana dampaknya, seberapa besar kemudian hal itu berpengaruh pada transaksi yang terjadi di yayasan ini? Kita perbincangkan hal ini sudah bersama dengan saya, ada Angga Johan Saputra, founder dari The Yatim Village, dan juga Syahril Aulia, co-founder dari Galavan Indonesia yang menjadi donatur di The Yatim Village ini. Terima kasih Mas Angga dan juga Mas Syahril sudah bersama Niluh. Saya ingin mulai dulu dari soal dampak gangguan ini. Seberapa besar Mas Angga ini berdampak pada mungkin operasional sehari-hari di tempat ini? Jadi beberapa donatur yang mau donasi itu terkendala dengan apa yang terjadi masalah di BSI tadi. Baik itu dari sisi donaturnya ketika transfer ke kami, atau dari sisi kaminya nih ketika butuh dana gitu. Karena trouble-nya bukan cuma di m-bankingnya aja kan, tapi kita ngambil uang ke ATM pun
Nggak bisa. saat itu sulit gitu. Ada berapa waktu itu yang tertahan uang akhirnya di rekening yayasan? Di rekening yayasan itu kita untuk wakaf itu kurang lebih ada 30 jutaan. Saya mendengar ada juga soal sulit untuk membayar uang sekolah anak-anak, benar ya? Kita ada tagihan dari pihak sekolah gitu. Nah, ya terkendala di sana. Dan dananya bukan nggak ada dari donatur, kan kita ada kas di rekening BSI dan kita belum terkendala. Monar gitu nggak bisa. Ataupun momen transfernya Juga jangankan kami lihat saldo ya, kalau kemarin kami masuk ke virtual account kami aja nggak bisa. Oke. Dan kemudian kapan atau hari keberapa baru bisa masuk ke sini, ke dashboard ini? Jadi trouble-nya sepekan, pekan berikutnya baru kami cek baru bisa. Bisa masuk ke sini begitu ya. Jadi setelah kemudian seminggu bermasalah itu kan tetap harus jalan ya Mas ya. Solusinya kebetulan kami punya dana pribadi yang kami simpan di bank yang lain dan kita pakai dana talangan itu dulu gitu. Waktu itu Mas Angga ketika melihat bahwa tidak bisa mengakses BSI melalui internet banking begitu, ada informasi tidak dari BSI? Sama sekali nggak ada ya, nggak ada konfirmasi informasi sebelumnya. Bahkan kita taunya pertama kendala teknis itu pun dari media sosial, dari berita. Bahkan kita ke kantor pun dari keamanan kantornya nggak bisa ngasih penjelasan. Saya ke Mas Syahril dulu. Jadi Gala Fund ini banyak menggunakan BSI atau hanya satu-satunya rekening BSI juga? 50% donatur kita ini adalah memakai nasabah BSI. Kebetulan BSI ini kemarin trouble di tanggal 8 Mei, sehingga terkendalalah untuk bulan Mei ini untuk pembiayaan anak-anak yatimnya. Ada berapa dana yang waktu itu tertahan dan tidak bisa tersalurkan gara-gara gangguan itu? Ada 2,7 juta. Saya coba datangin ke bank BSI juga nggak ada jawaban yang sama dari pihak BSI-nya seperti itu. Apa yang Anda harapkan begitu dari BSI setelah kejadian ini? Semoga pengamanannya juga hal-hal yang terkaitnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih terjaga lagi, dan semoga kedepannya BSI jauh lebih baik lagi. Kalau Mas Angga? Minimal komunikasi antara pihak bank dengan nasabah itu lebih ke diperbaiki lah gitu. Oke. Anda masih mau menggunakan BSI selanjutnya? Beralih ke bank-bank lain kalau bisa aja terulang gitu. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi BSI dan insya Allah kami belum karena bukan hal yang mudah juga sih. Apalagi rekening yayasan kan udah tersebar kemana-mana. Baik, Mas Angga Johan Saputra, founder dari The Yatim Village, dan Mas Syahril Aulia, masih di Niluh, sehat selalu. Saudara, kasus serangan siber pada Bank Syariah Indonesia membuka mata bahwa ada celah dalam sistem teknologi informasi perbankan di tanah air. Padahal kalau kita lihat iklim ekonomi digital dan juga target Indonesia sebagai salah satu basis ekonomi syariah dunia tengah digalakan oleh pemerintah. Lantas saudara, seperti apa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku pihak yang memiliki wewenang mengatur dan juga mengawasi bank menangani masalah yang tengah dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Dian Edianarai, Kepala Eksekutif Perbankan OJK. Pak Dian, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Niluh. Pak Dian, jadi setelah kasus BSI ini sudah sepekan lebih begitu, apa hasil investigasi sementara, Pak? Begitu masalah ini timbul, itu memang sudah merupakan kewajiban juga sebetulnya dari bank, dalam hal ini BSI, untuk langsung berkomunikasi dengan kita. Kita juga meminta tentu saja kepada bank untuk mengakselerasi audit forensiknya, gitu. Kemudian juga yang terkait dengan upaya-upaya lain untuk memastikan penyebab-penyebabnya, gitu kan. Ini juga terus berlangsung dan kegiatan untuk melakukan koordinasi ini akan terus berlangsung sampai memang kita merasakan seluruhnya sudah tuntas. Sudah dipastikan bahwa itu adalah serangan siber seperti yang tersebar di media sosial? Ya, memang kalau berdasarkan hasil koordinasi kita ya, tentu saja dengan teman-teman BSI dan juga pihak-pihak terkait ya, kita menimbulkan bahwa memang ini ada serangan virus ya, ransomware dalam hal ini. Dan ini saya kira bukan sesuatu hal yang terlalu aneh ya, walaupun kita tidak menghendaki, bahwa memang di berbagai negara peristiwa serupa ini memang pernah terjadi ya. Meskipun misalnya Anda katakan bahwa ini biasa terjadi, tapi kemudian efek lain yang muncul adalah adanya kebocoran data nasabah. Saya tadi bersama dengan pakar IT sempat membuka dark web dan menemukan data-data itu, Pak. Bagaimana kemudian Anda menanggapi soal itu? Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari laporan teman-teman pengawas di lapangan bahwa data-data yang dibuka itu masih terbatas ya, masih terbatas terkait dengan data-data yang terkait dengan nasabah karyawan bank ya, khususnya itu. Karena ini
memang diperkirakan sebetulnya sumber masalahnya itu terletak di terletak di salah satu PC yang saat ini kita masih sedang perdalami. Nah, ini sehingga mudah-mudahan sih ini tidak akan berkembang lebih lanjut ya. Dalam hal ini sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh bernegosiasi tentu saja dengan penjahat cyber ya. Kita harus bagaimana sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana menangani persoalan-persoalan dampaknya sebetulnya. Sejauh ini di dark web itu adalah terkait dengan data-data yang memang sudah obsolete ya, sudah 3 tahun yang lalu. Pihak OJK meragukan juga data yang muncul di dark web begitu? Bukan masalah meragukan datanya itu memang bisa saja itu datanya keluar ya dari salah satu PC. Tapi data itu sudah bukan data-data yang sensitif, bukan data-data yang masih berlaku karena itu sudah berdasarkan penelitian sampai sejauh ini itu sudah data itu adalah data 3 tahun yang lalu. Tapi tetap saja ya Pak, masalah kebocoran data itu hal yang sangat krusial Pak, yang seharusnya tidak terjadi. Nah sejauh ini tentu nilai yang paling pasti itu bahwa memang dana masyarakat di BSI itu tentu saja masih aman ya. Tidak ada gangguan apapun dan data-data juga masih sangat limited dan mudah-mudahan ini juga sudah kita anggap sudah reda ya. Persoalannya yang terkait dengan masalah pembocoran data ini. Kita masih wait and see dan teman-teman BSI ini kan bukan cuma berkoordinasi dengan kita ya, berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum, juga dengan BSSN ya dalam hal ini. Tapi Pak Dian, OJK mengakui bahwa ada kelemahan dalam sistem teknologi informasi di perbankan kita, Pak? Sebetulnya percobaan-percobaan untuk meretas bank-bank di kita kan tiap hari juga selalu ada ya. Dan ini juga sistem membuktikan secara umum sebetulnya bisa dikatakan bahwa sistem perbankan kita itu cukup kuat dan sangat kuat ya, karena kita juga sudah mengeluarkan ada satu POJK yang terkait dengan penyelenggaraan digital banking ini, dan kemudian juga kita juga sudah mengeluarkan surat edaran yang terkait dengan digital resiliency, dan itu kita adopt dari international best practice ya. Dan ini insiden seperti ini yang tentu sebetulnya di luar dugaan kita ya. Sasarannya kemudian adalah BSI ini. Kami juga berbincang dengan nasabah BSI ketika gangguan itu terjadi. Dan menariknya mereka tidak mendapatkan informasi yang valid dari pihak perbankan apa yang sebenarnya terjadi ketika berhari-hari mereka tidak bisa melakukan transaksi. Ini kemudian disebut menjadi hal yang buruk di tengah kita harusnya meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan nasabah terhadap perbankan kita begitu Pak. Bagaimana Anda mengevaluasi hal itu nanti? Kita sudah sedikit melakukan evaluasi mengenai komunikasi publik yang dilakukan oleh BSI, dan saya kira ini sebetulnya relatifly mereka bagus ya dalam pengertian bahwa komunikasi bukan cuma dengan publik secara umum ya, dengan mengumumkan masalah-masalah yang timbul dan upaya-upaya yang sudah mereka lakukan. Dari hasil pengamatan kita sebagai pengawas BSI tentu saja kelihatan bahwa memang pergerakan dana di BSI pun sangat terbatas ya. Artinya bahwa nasabah secara umum itu memahami situasinya dan tidak melakukan langkah-langkah yang bisa dikatakan merugikan bank maupun merugikan nasabah sendiri. Jadi memang saya melihat itu kedewasaan nasabah dalam melihat persoalan ini cukup proporsional ya. Baik, Pak Dian Edianare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Pak Dian, sehat selalu. Terima kasih.